Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memulai penjelasan kali ini, perkenalkan saya Siti Ririn Lailiatul Mu'alifah, mahasiswa dari jurusan Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Baik, pada kelas 1 pasti kalian sudah mempelajari tentang sistem periodik unsur. Nah, dalam golongan utama terdapat golongan 7A atau yang disebut dengan unsur halogen. Apa saja dalam unsur halogen? Yaitu ada fluor, klor, brom, iodin, dan astatin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang halogen, kelimpahan unsur halogen, sifat kimia dan fisika unsur halogen, pembuatan halogen, dan pemanfaatan unsur halogen. Pembahasan yang pertama yaitu kelimpahan mineral atau senyawa halogen di alam. Unsur halogen sangat reaktif, sehingga di alam hanya ditemukan dalam bentuk senyawanya. Halogen berasal dari kata halo, yang berarti garam, karena umumnya ditemukan dalam bentuk garam anorganik. Kelimpahan unsur-unsur halogen ini banyak terdapat di lautan. Yang pertama yaitu unsur fluorin, ditemukan dalam mineral fluorspar, kriolit, dan fluoroapatit. Yang kedua yaitu unsur klorin, ditemukan dalam garam natrium klorida, kalium klorida, magnesium klorida, dan kalsium klorida dalam air laut. Nah, setiap 1 kilo air laut mengandung sekitar 30 gram natrium klorida. Sedangkan dalam kerak bumi sekitar 0,2%. Selanjutnya yaitu bromin. Bromin terdapat dalam senyawa logam bromide pada air laut mati. Kadarnya sekitar 4.500 sampai 5.000 ppm. Selanjutnya yaitu unsur iodin. Pada senyawa natrium iodat yang bercampur dengan deposit NaNO3 di daerah Chili. Lalu ditemukan juga pada larutan garam bawah tanah di Jepang dan Amerika dengan kadar sampai 100 ppm. Dan ditemukan juga pada sumber air di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Juga mengandung yodium dengan kadar cukup tinggi. Dan ditemukan di dalam beberapa jenis lumut dan ganggang laut. Selanjutnya yaitu unsur astatin. Astatin jumlahnya pada kerak bumi sangat sedikit, kurang dari 30 gram. Sebab unsur ini bersifat radioaktif. Pembahasan selanjutnya yaitu sifat fisika halogen. Yang pertama yaitu titik didih relatif rendah. Mengapa? Karena memiliki gaya van der Waals antar molekulnya. Dan titik didih relatif bertambah dari unsur fluorin ke iodin. Yang kedua yaitu kelarutan dalam air berkurang dari fluorin ke iodin. Dan iodin larut dalam kalium iodida. Selanjutnya yaitu kerapatan bertambah dari fluorin ke astatin. Dan yang terakhir yaitu fluorin berupa gas berwarna kuning muda. Dan klorin berupa gas berwarna hijau muda. Bromin berupa
zat cair merah kecoklatan, dan iodin berupa padatan berwarna ungu muda. Selanjutnya yaitu sifat kimia halogen. Yang pertama, halogen merupakan oksidator kuat sehingga mudah direduksi dengan kenaikan sifat oksidator dari fluorin ke iodin. Yang kedua, halogen bersifat reaktif sehingga halogen dapat bereaksi dengan logam, non-logam, metaloid, hidrogen, dan air. Yang ketiga, kelarutan unsur-unsur halogen berbeda-beda. Mengapa demikian? Karena fluorin jika dilarutkan dalam air akan mengoksidasi air. Lalu klorin dan bromin dapat larut dengan baik dalam air. Dan iodin sukar larut dalam air. Nah, yang keempat, unsur halogen dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halida. Dan adapun contohnya yaitu seperti berikut. Lalu, unsur halogen dapat membentuk asam-asam beroksigen atau yang disebut dengan oksihalogen. Selanjutnya, kekuatan asam oksihalogen yaitu HClO4 lebih besar dari HClO3, HClO3 lebih besar dari HClO2, dan HClO2 lebih besar dari HClO. Yang terakhir yaitu kekuatan asam halida yaitu hidrogen iodida lebih besar daripada hidrogen bromida, lebih besar daripada hidrogen klorida, lebih besar daripada hidrogen fluorida. Pembahasan selanjutnya yaitu pembuatan unsur halogen. Nah, berikut adalah cara pembuatan unsur halogen. Yang pertama, pembuatan fluorin. Gas fluorin jarang dibuat di laboratorium. Mengapa? Karena tidak ada oksidator yang mampu mengoksidasi senyawa fluorida. Hal ini disebabkan karena fluorin mempunyai daya oksidasi tinggi dibanding halogen yang lain. Nah, fluorin diperoleh melalui proses elektrolisis garam hidrogen fluorida. Dilarutkan dalam hidrogen fluorida cair, kemudian ditambahkan litium fluorida 3%. Mengapa? Agar suhu turun sampai kurang lebih 100 derajat Celcius. Nah, elektrolisis dilakukan pada tempat terbuat dari baja, di mana sebagai katode baja dan sebagai anoda karbon atau grafit. Nah, contoh reaksinya yaitu sebagai berikut. Cara pembuatan unsur halogen yang kedua yaitu pembuatan klorin. Nah, pembuatan klorin secara komersial, klorin dihasilkan dari elektrolisis leburan natrium klorida dengan proses Down dan elektrolisis leburan. Katode, sebagai katode yaitu besi, Na+ ditambah elektron menghasilkan natrium, dan anodenya yaitu karbon 2Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Nah, pada proses di atas tadi, sebelum NaCl dicairkan, NaCl dicampur sedikit dengan natrium fluorida agar titik lebur turun dari 800 derajat Celcius menjadi 600 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu pembuatan bromin. Secara komersial, bromin dipisahkan dari senyawanya dengan cara mengalirkan gas klorin ke dalam larutan induk
yang berasal dari air laut. Nah, air laut merupakan sumber utama bromin. Setiap 1 meter kubik air laut terdapat 3 kilogram bromin. Adapun reaksinya yaitu sebagai berikut. Nah, yang perlu diperhatikan, BR2 dalam air dapat mengalami hidrolisis menjadi reaksi berikut. Namun, reaksi hidrolisis dapat dicegah dengan cara menambahkan H2SO4 pada air laut hingga pH-nya menjadi 3,5. Setelah pH air laut menjadi 3,5, baru dialiri gas Cl2 dan udara. Gas BR2 yang diperoleh dimurnikan dari Cl2 dengan cara destilasi. Selanjutnya yaitu pembuatan iodin. Iodium dapat dibuat secara reduksi ion iodat dengan mengalirkan natrium hidrogen sulfit ke dalam garam cili atau NaIO3. Nah, berikut ini reaksi ion pada proses pembuatan iodin seperti berikut. Nah, iodium dapat juga dihasilkan dari ganggang laut yang mengandung kalium iodida dikeringkan. Abu dari ganggang laut dicampur dengan air panas dan disaring. Lalu, larutan yang terjadi diuapkan. Sementara zat-zat yang kurang larut mengkristal. Nah, sisa larutan kemudian dialiri gas Cl2. Adapun reaksinya yaitu sebagai berikut. Yang terakhir yaitu pembuatan astatin. Astatin diperoleh dari penembakan Bi dengan partikel alfa atau helium. Astatin bersifat radioaktif dan mempunyai waktu paro pendek yaitu 8,1 jam. Pembahasan selanjutnya yaitu pemanfaatan unsur halogen. Unsur yang pertama yaitu fluorin. Fluorin dapat digunakan yaitu yang pertama freon digunakan sebagai pendingin. Kedua, polimer teflon digunakan sebagai anti lengket. Dan senyawa fluoride digunakan untuk pasta gigi. Unsur yang kedua yaitu klorin. Yang pertama, klorin mensintesa senyawa-senyawa kimia seperti plastik. Yang kedua, senyawa CaClO2 atau kaporit digunakan untuk disinfektan pada air minum dan kolam renang. Yang ketiga, NaClO digunakan sebagai pengelantang. Dan yang keempat, garam dapur natrium klorida sebagai cairan infus, mensintesis soda api, soda kue, soda abu, dan berbagai senyawa lainnya. Yang kelima yaitu KCl digunakan untuk campuran dalam pestisida. Yang terakhir yaitu DDT untuk insektisida. Unsur selanjutnya yaitu bromin. Bromin digunakan untuk sintesis senyawa-senyawa karbon. Lalu AgBr digunakan dalam sinar X. Dan yang terakhir yaitu unsur iodin. Unsur iodin digunakan untuk membuat filter polarisasi pada kacamata hitam. Lalu dilarutkan dalam alkohol berguna untuk apa? Untuk antiseptik. Dan NaI, NaIO3, Ki, dan KiO3 untuk membuat garam beriodium mencegah penyakit gondok.
Baik teman-teman, berdasarkan materi yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, unsur golongan halogen sangat reaktif, sehingga hanya dapat ditemukan dalam bentuk senyawanya. Dan unsur-unsur halogen banyak ditemukan di lautan. Yang kedua, halogen diperoleh dari elektrolisis leburan garamnya. Dan yang terakhir, pemanfaatan unsur halogen banyak dalam bentuk persenyawaannya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Sekian penjelasan dari saya dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.